Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, kalian pernah nggak sih punya cita-cita atau impian yang tinggi banget? Yang Masya Allah banget gitu. Contohnya nih ya, pingin nyelesain 30 juz, pingin ke luar negeri, ke Mekah, ke Madinah, ke Turki, ke Mesir, atau bahkan ke Zimbabwe. Atau kalian punya impian pingin kuliah di UI, di Undip, di UGM, Istanbul University, atau bahkan di NTU. Atau kalian punya impian pingin punya suami idaman kayak Syakir Daulay atau Ray Bayang. Tapi kalian ngerasa kurang percaya diri gitu sama impian kalian itu. Ngerasa ketinggian atau ngerasa gak ada jalan untuk mencapainya. Ngerasa kurang dalam hal kemampuan, ngerasa kurang dalam hal materi, dan ngerasa-ngerasa yang lainnya. Nah, kalau kalian pernah ngerasain kayak gitu, tenang dulu aja deh. Tarik nafas yang dalam, lalu keluarkan. It's okay karena kali ini kita akan bersama-sama membahas gimana sih caranya capai impian kita yang setinggi angkasa itu. Maka dari itu saya mohon izin teman-teman karena kali ini saya akan membawakan konten dengan tema perisai rezeki yang berjudul Percaya Dulu Keajaiban Allah Kemudian. Teman-teman, sekarang ini banyak kita lihat di media sosial tokoh-tokoh publik yang sudah sangat terkenal seperti Raffi Ahmad, Lesti Kejora, Ria Ricis, yang mana kalau misalnya kita cari biografinya lebih dalam lagi, ternyata beliau-beliau itu dulunya berasal dari keluarga yang kurang mampu dan juga dari yang bukan siapa-siapa dan akhirnya menjadi orang besar. Masya Allah banget gak tuh? Atau bahasa kerennya tuh bisa kita sebut dengan from zero to hero. Nah, ini membuktikan bahwa siapapun bisa menjadi apapun. Begitu juga dengan kita loh teman-teman. Sebenarnya kita tuh bisa kok mencapai impian kita atau cita-cita kita, tapi terkadang kitalah yang bangun dinding batas yang tinggi antara kita dan juga impian kita tersebut. Dinding yang tinggi ini disebut dengan perisai rezeki. Oke, sampai sini masih pada fokus, curious, atau malah confused nih? It's okay karena kita akan bahas pelan-pelan sebenarnya apa itu perisai rezeki. Yang pertama, dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan pada Allah dan juga pada manusia dapat menjadi perisai rezeki bagi kita. Mari teman-teman, kita introspeksi diri, sudah berapa sering kita menyakiti makhluk Allah dengan lisan dan perbuatan kita. Bahkan nauzubillahnya, kita pun juga berprasangka buruk pada Allah. Lalu bagaimana ketika kita sudah merasa bahwa dosa kita semakin hari semakin banyak? Maka ada satu kunci, yaitu istighfar. Karena istighfar inilah yang nantinya akan merubuhkan dinding pembatas yang tinggi tersebut. Dan yang kedua, ragu akan keajaibannya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ketika kita sudah berdoa, melangitkan dan menaruh harap seluruh cita-cita kepada Allah, impian kita tuh belum kunjung datang. Jangan dulu berseuzon kepada Allah, karena siapa tahu sebenarnya penyebab terhalangnya kita dengan impian kita tersebut adalah perisai rezeki yang kita pasang setelah kita berdoa loh. Contohnya nih ya, kita udah berdoa, awalnya tuh yakin, tapi setelah kita selesai berdoa, jadi agak ragu nih. Nah, rasa ragu inilah yang menjadi penghalang antara kita dan juga impian kita. Sebenarnya penyebab impian kita itu tidak kunjung datang adalah perisai rezeki yang kita pasang setelah kita berdoa. Apa itu? Ya, betul. Rasa ragu kita terhadap doa-doa yang sudah kita langitkan. Padahal tuh awalnya Allah udah mau ngabulin loh teman-teman. Tapi kitanya yang malah pasang dinding menghalang. Yakin aja deh teman-teman. Allah akan mengabulkan semua doa yang ada di genggamannya di waktu yang tepat dan dengan cara yang terbaik menurutnya. Yakin aja deh teman-teman. Semuanya tuh mudah bagi Allah. Sebagaimana firman-Nya, Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia berkehendak hanya berkata jadilah, maka terjadilah. Quran Surah Yasin ayat 82. Coba deh bayangin teman-teman. Bayangin kalau misalnya nanti impian kita tuh udah terwujud. Kita udah di Turki, kita udah masuk universitas yang kita impikan. Bayangin seberapa bahagianya kita. Bayangin seberapa bahagianya orang tua kita dan juga orang-orang yang ada di samping kita.
Maka dari itu, kalau kita ingin impian kita yang awalnya impossible bisa jadi possible, mari kita senantiasa menjadikan istighfar jadi daily activity dan juga kebutuhan pokok bagi kita, layaknya makan dan juga minum. Mari kita bersama-sama tata hati kita akan menjadi lebih yakin dan lebih percaya lagi akan keajaibannya Allah SWT. Dan juga mari kita berdoa dengan khusyuk, karena ketika kita berdoa dengan keraguan, bagaimana Allah akan mengabulkan. Sementara kita seolah tak yakin dan seolah tak ingin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya karena kurangnya ilmu pada diri saya. Dan apabila ada kelebihan dan manfaat yang dapat diambil, itu semua datangnya dari Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.